Siap, Baik. sampun. Nah, ini sudah kembali normal ini loh. Oke. Tadi nggak bisa digerakkan sama sekali. Baik, di soal berikutnya. Berikut ini beberapa peristiwa dalam mempertahankan proklamasi. Jadi kalau dalam mempertahankan proklamasi, teman-teman, berarti kejadiannya ini setelah setelah tahun 1945. Ya, secara berurutan dalam upaya mempertahankan itu di mana? Nah, pertempuran 5 hari di Semarang, yang kedua rapat raksasa Ikada, yang ketiga adalah Bandung Lautan Api, yang keempat insiden bendera di Surabaya. Nah, kalau nomor 3 dan nomor 4 ini sudah jelas ya. Ini merupakan peristiwa setelah tanggal 1945. Berarti kalau ada nomor 3 dan nomor 4, pastinya kita jawab Yang itu 3, 4. yang ada 3 C. hanya C. Atau C. 1, 3 dan Kalau rapat raksasa Ikada itu Sebelum. apa namanya sebelum, betul sebelum. Nah, rapat raksasa Ikada itu tentang proklamasi kemerdekaan isinya, jadi sebelum. Nah, kalau pertempuran 5 hari di Semarang, Bandung Lautan Api di Bandung, dan insiden bendera di Hotel Yamato Surabaya itu setelah tahun kemerdekaan. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 4. Oke. Soal berikutnya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 menjelaskan tentang apa, teman-teman? Otonomi daerah. Ya, betul. Pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi. Pemilihan anggota DPRD dilakukan melalui pilkada. Yang C, pemilihan gubernur dilakukan melalui pemilihan umum. D, pemerintah daerah dilakukan secara sentralistik. Yang E, pendidik di daerah masih menjadi kewenangan pusat. Betul ya? Ini 18 itu tentang otonomi daerah. Ya, betul. Lanjut di nomor berikutnya. Banjir sering dialami oleh wilayah-wilayah tertentu, terutama di daerah dataran rendah. Keadaan tersebut diantaranya disebabkan oleh ketidakdisiplinan warga. Masih banyak warga yang membuang sampah ke aliran sungai dalam rangka mencegah banjir. Masyarakatnya hendak lebih disiplin membuang sampah. Temanya adalah Disiplin. disiplin atau banjir? Banjir. 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 Tidak disiplin, Bu. Kenapa? Kalau Buang sih sampah sembarangan. ya, ini kan tentang banjir. Dari awal itu disebutkan bahwa ini tentang banjir. Kemudian ini sebagai ide pokoknya, teman-teman. Banjir sering dialami oleh wilayah tertentu, terutama di daerah dataran rendah. Nah, baru kemudian ada kalimat penjelasnya. Keadaan tersebut diantaranya disebabkan ketidakdisiplinan warga. Masih banyak warga yang membuang sampah ke sungai. Nah, ini masih menerangkan tentang penyebab banjir. Jadi bukan temanya tentang disiplin, gitu ya. Oke, soal berikutnya. Sudah ini sama ya? Ini foto dari orang yang berbeda, tapi isinya sama. Iya, ketumpuk-tumpuk itu bukan cuma tak oper tok. Kemarin itu ini ada soal ini tentang sifatnya gitu ya. Iya. Diperbesar. Nah, sekarang soalnya begini. Berdasarkan gambar tersebut, proses pengemudi melihat kendaraan yang datang dari depan disajikan secara acak sebagai berikut. Yang ditanyakan, urutan proses terlihatnya kendaraan oleh pengemudi yang benar adalah, jadi ketika pertama-tama kali melihat, misalkan ini kan biasanya dibelokkan gitu ya. Dibelokkan gitu supaya kita tahu pengemudi ada kendaraan arah berlawanan, biasanya kan begitu. Nah, prosesnya itu bagaimana? Yang pertama saya baca, bila melihat pada jarak dekat, lensa mata akan menjadi cembung, dan bila melihat jauh, maka lensa mata akan menjadi cekung. Yang kedua, cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata sehingga jatuh di retina. Yang ketiga, otak merespon sehingga pengemudi bisa melihat kendaraan dengan posisi benar. Yang keempat, bila cahaya terang, maka pupil akan mengecil, dan bila cahaya redup, maka pupil akan membesar.
Yang kelima, ujung-ujung syaraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan rangsangan cahaya ke otak. Yang keenam, cahaya dipantulkan oleh kendaraan ke mata akan ditangkap oleh kornea mata. Jadi pertama-tama yang mana? Yang mana teman-teman? Yang nomor 6 dulu kan? Jadi cahaya yang dipantulkan oleh kendaraan ke mata. Nah, jadi cahayanya dari sini itu memantul. Nah, memantul ke benda, kemudian ke mata. Jadi nomor 6 itu yang nomor 1. Berarti kalau nggak D ya E. Iya, betul. Berarti kan tidak. Iya, tidak. Ini tidak. Nah, tinggal setelah 4. Jadi cahaya yang dipantulkan oleh kendaraan ke mata akan ditangkap oleh kornea mata. Kan pertama-tama kan begitu. Iya. Ke mata dulu ditangkap oleh kornea mata. Nah, setelah itu nomor 4, bila cahaya terang, pupil akan mengecil. Bila cahayanya redup, pupil akan membesar. Gitu kan? Terus kedua, Itu yang mana? yang D, Bu. Iya, betul. Kan kemudian cahaya masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata Lensa hingga mata. jatuh ke retina. Iya, jadi jawabannya yang Yang D. ya. Baru kemudian kalau jaraknya dekat, lensa mata akan cembung. Jika jaraknya jauh, lensa mata akan cekung. Betul. Yang nomor 3 itu yang paling terakhir. Iya. Karena kenapa? Otak Karena merespon. otak merespon. Pertama otaknya dulu ini. Jadi rangsangan itu cahaya ke otak. Jadi retina akan menyampaikan rangsangan cahaya ke otak setelah nomor 5, baru nomor 3 bersambung kan? Otak merespon sehingga pengemudi bisa melihat kendaraan dengan posisi benar. Berarti kan nomor 3 itu yang paling akhir, ya kan? Ya, jadi jawabannya D, betul. Soal berikut. Sama, oke ya. Lanjut. Beberapa mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, sama. Jawabannya apa tadi? C ya? D. C atau D? 1, 4, 4, 2, 3, 5. Namanya kan C. belakangan. Kalau D kan salah. Kesimpulan itu kan letaknya di belakang. Dia belakang. belakang. Ya, jadi ini bukan nomor D ya, tapi ini yang C. C. Ya, kok sudah lupa sih? Oke, sekarang ciri-ciri paragraf tersebut naratif adalah ini kan Saya sudah enggak jelas kelihatan sama kalau sekali. naratif itu Itu susunannya kelihatan. bagaimana teman-teman? Susunannya untuk naratif? Oh, orientasi, iya, orientasi, Komplikasi. komplikasi, kemudian Resolusi dan resolusi, kemudian kode. resolusi koda. Iya, betul. Jadi orientasi pengenalan tokoh, komplikasi itu masalah, Permasalahan, resolusi penyelesaian masalah, penyelesaian, kemudian kode adalah amanat. harapan. Ya, betul. Jadi apakah susunannya teks naratif itu begitu, Bu? Iya, teks naratif itu tidak mungkin koda diletakkan di awal, koda pasti di paling akhir. Nah, apa iya, Bu? Kita cek. Joko Pinurbo adalah seorang penulis terkenal. Nah, jelas. Kalau seperti ini, jelas ini adalah sebuah orientasi pengenalan tokoh. Gitu ya. Di sini nanti mungkin ada A, B, C, D, E-nya tidak tahu ya. Tapi yang jelas ini begini susunannya orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Koda. Koda itu amanat, teman-teman. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Langkah yang benar menentukan nean. Nean itu rata-rata. Rata. Ya. Kemarin apa? Menentukan nilai masing-masing siswa. Ya, jadi kan Betul. ditentukan dulu ini berapa, Ya. berapa, Anton berapa. Kemudian jumlah Menjumlahkan nilai siswa. Menjumlahkan nilai siswa. Oke. 3. Kemudian jumlah Lima. nilai Nilai siswa siswa dibagi dibagi banyak banyak nilai. banyak siswa. Ya, betul. Semua siswa dibagi banyak siswa. Betul. Tuh, 135. 135. Sudah ini kelihatan. Lanjut. Ya.
Bila penulis bertujuan untuk menggambarkan kondisi suatu tempat seperti kondisi aslinya, maka paragrafnya namanya apa? Tidak usah dibaca ini. Asli. Apa? Kondisi tadi. Eksposisi. Narasi. Menggambarkan Gambar. Deskripsi. Deskripsi, Bu. Deskripsi. kondisi Deskripsi. suatu tempat loh. Kan tidak perlu Deskripsi. dibaca, langsung aja jawabannya Deskripsi. Deskripsi. Kecuali deskripsinya itu ada dua, contohnya di paragraf 1, yang kedua paragraf 2. Nah, baru kita baca paragrafnya. Tapi kalau sudah untuk menyatakan gambar suatu kondisi, ya jelaskan teks deskripsi. Adanya di paragraf 2, apa betul? Ya betul. Nah, ini sesuai kan? Terpasang spanduk dalam ukuran besar tentang pentingnya 3M di depan pintu gerbang terdapat petugas. Nah, sudah jelas gitu. Yang untuk menggambarkan kondisi adalah Deskripsi. Oke. Kelihatan tidak ya? Bacalah teks berikut ini. Bu Ani mengajarkan kepada peserta didik menulis indah dengan huruf tegak bersambung. Ia akan menilai ketepatan penulisan setiap hurufnya. Dalam komposisi yang benar, ia mendiktekan sebuah kalimat kota, tempat, menabung di rumah. Penulisan indah menggunakan huruf tegas bersambung yang komposisinya sama dari kalimat tersebut adalah yang mana? NO. Kenapa begitu? Tak melihat. Iya, karena kalau pakai kayak buku halus, buku apa itu, Bu? Ya, Kalau sa itu ada, ya. Kalau ka itu ada 2 garis. Kalau Kak itu kan ada 2 ini. garis. Kalau Naik ke N, atas. O kan Betul. 1 Ada garis. 2 garis gitu ya. B Ya. juga, D juga, ya kan? Mm-mm. Ya, terus kalau yang D ini kan berbeda, satunya 2 Ya. garis ke bawah, Bawah 2 garis ke bawah, yang ini Bawah. justru ke atas. 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 Jadi kan tidak sama gitu ya. Yang E, A-nya nggak sama dengan D. A-nya Ya, 1 garis saja. betul. Jadi jawaban yang betul, kenapa tidak C? C. D. C itu huruf apa aja, Bu Guru? Iya. K-nya kan nggak sama dengan apa itu, nggak kelihatan. T itu. Ini T, iya. T. T kan 2 garis, Bu Guru. Iya, hanya ini juga ya. Ya. Jadi jawabannya betul, M, N, A. Guru, maaf, Ya. aku nggak ngerti yang TM itu kok ada titik 2, itu maksudnya Mana toh? apa? Enggak, maksudnya itu tadi kan ada M berarti titik 2 atau Maksudnya Satu itu kan gini loh, garis. Mbak. Garisnya buku Garis harus itu dua. kan begini, ya kan? Nah, Heeh. kalau menulis K itu kan dari sini gitu. ya, terus Nah, gitu. Kemudian B itu kan begini. 2 Tuh, garis. ya kan? Nah, Nah, D itu kan tidak seperti ini. D itu kan begini. Iya, kan tidak ada pelengkungnya kan kalau D? ya. nggak D ada. itu kalau teman-teman ketahui, D itu malah justru tidak ada ininya. Tuh. Nah, ini yang maksudnya yang dimaksud itu adalah komposisinya sama. Jika misalkan menulis semua gitu loh, Mbak. Kalau ini kan jelas sama. Misalkan M, itu kan garisnya kan yang di besar, yang kecil ya. Jadi Oh, M oke. dan ke bawah semuanya. N juga di bawah. Ya, paham sekarang? Paham. Ini kan di garis kecil semuanya gitu loh. Kalau yang Satu garis. T itu yang T yang beda. T itu kan gini. Kalau ada teman nulis T begini, ini salah, ya kan? T itu harusnya ditulis Salah, begini. lurus. Iya, begini kan? T atau D. Ya. D juga. D itu begini. Tidak begini. Ini salah. Ini juga salah. Itu. Paham, teman-teman? Jadinya kenapa Oke. D A karena D-nya tidak sama dengan K dan B. Kenapa tidak milih H, B, T? Karena T tidak sama nulisnya, ya kan? Kalau D komposisinya apa sama? Tidak sama. Ini kan 2 G dan P itu kan ke bawah gitu loh maksudnya. Ya. Sedangkan K itu ke atas sendiri. Nggak sama. Kemudian ini juga nggak sama. A, D, T apalagi? Ya, paham teman-teman? Paham. Paham. Ya,
Jadi komposisinya yang sama. Jadi kalau menuliskan huruf T seperti ini harus belajar nulis halus lagi. Lanjut. Oke, sama. Banjir ya tadi. Ya, Banjir. betul. Nah, ini beda lagi. Susunan kalimat yang tepat agar menjadi teks yang padu. Nah, berarti yang mana dulu? Paragraf merupakan bab dalam suatu karangan yang di dalamnya terdapat suatu pokok pikiran. Betul kan? Betul, betul. Nah, berarti yang dipilih Pengertiannya dulu. B ya. Do. Yang Oke. 4 di depan kan hanya B dan Do. Jadi tidak ya. boleh memilih A, C, dan E. Gitu teman-teman mengeliminasi itu. Nah, paragraf ini jadi setelah nomor 4 gitu ya. Paragraf merupakan suatu bab dalam karangan yang di dalamnya terdapat suatu pokok pikiran. Nah, baru kemudian yang mana? Nomor 5 dulu atau 3 dulu? Fungsi paragraf sendiri adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pokok pikiran dalam suatu tulisan. Kemudian kalau 5, paragraf sendiri mempunyai jumlah jenis berdasarkan indikator tertentu. Berdasarkan fungsinya, indikator-indikator lainnya. Fungsi dari paragraf 3. sendiri. 5 dulu. 3 dulu. Yang mana? 3 dulu atau 5 dulu? 5. Kalau 3 dulu, Mbak, kalau 3 dulu, itu terlalu jeglek. Maksudnya bagaimana? Karena Fungsinya dulu kan. ya fungsinya, kalau ini kan Belakang. fungsi dari paragraf sendiri, berarti harusnya ada kata paragraf sendiri lebih dulu. Nanti. Iya. Ya kan? Berarti paragraf merupakan suatu bab dalam suatu karangan. Setelah itu, paragraf Paragraf sendiri sendiri. mempunyai jumlah. Nah, setelah itu, fungsi dari paragraf, kan begitu. Iya, iya. Iya. Oh, iya. Ya. Ikuti kalimat 4, kemudian 5. 5. Ya, 2, 1. Paham, Bu Guru, paham. Ya, oke. Nah, oke, ini berdasarkan data tersebut, masa jabatan presiden yang sesuai dengan amandemen Undang-Undang 45. Berapa masa jabatannya? Jokowi, Bambang Yudhoyono. Yudhoyono, dan Jokowi. Nah, kenapa tidak Megawati? Karena belum sampai 10. Ya, betul. 6 dan 7. Kalau Soekarno itu tidak sesuai dengan undang-undang. Kan ini yang sudah diamandemen. Kalau sudah diamandemen itu maksudnya apa, Bu? Presiden hanya bisa dapat dengan 2 kali ya. 2 kali masa jabatan. 2 periode masa jabatan gitu. Kan kalau Soekarno itu masa jabatannya kan seumur hidup. Karena zaman dulu bukan lagi republik tapi menganut paham presidensial. Iya. Soeharto juga begitu. Iya. Apalagi Habibie ya. Ini sudah. Ini sudah. Ini juga sudah. Ya. Nah, ini beda ya. Perhatikan gambar penyebab pencemaran air berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, Pak Agus sebagai petani menyimpulkan bahwa faktor penyebab pencemaran air sungai adalah limbah, cair pabrik, aktivitas pertanian dengan menggunakan pupuk kimia yang tidak terkontrol, dan aktivitas mencuci pakaian yang limbahnya dibuang ke sungai. Berdasarkan hal tersebut, maka yang sebaiknya dilakukan Pak Agus mengajak warga memprotes pabrik yang membuang limbah ke sungai. B. Menulis artikel tentang bahaya pencemaran di lingkungan terhadap hasil pertanian. C. Mengajak warga manfaatkan limbah menjadi pupuk organik buatan. Ya, itu C. D. Melaporkan pemilik pabrik pada pihak berwajib. E. Mengajak warga untuk berhenti mencuci pakaian di sungai. C. Kenapa C? Ya, lebih banyak manfaatnya itu. Berdasarkan ini sawah sungainya ini Tercemar. akibat limbah cair pabrik, aktivitas pertanian, penggunaan pupuk kimia yang tidak terkontrol, kemudian juga
mencuci pakaian yang limbahnya dibuang ke sungai. Berarti menulis artikel Berarti tentang bahaya. Mengajak E. warga untuk berhenti mencuci pakaian. Iya, betul. Mengajak warga untuk berhenti mencuci pakaian di sungai. Kalau memanfaatkan limbah menjadi pupuk organik buatan, ya justru malah ini tuh tidak bisa menjadi Diperlukan. pupuk, gitu loh. Ya, limbah itu tidak bisa jadi pupuk, gitu. Mengajak warga manfaatkan limbah menjadi pupuk organik buatan. Pupuk organik buatan itu bukan dari limbah. Peluit. Iya. Jadi jawabannya adalah yang E. Mengajak warga untuk berhenti mencuci pakaian di sungai. Gitu. Oke. Pak Wahid memiliki sebuah lahan bentuknya persegi. Luasnya adalah 400 meter persegi. Beliau kemudian membeli tanah di sebelahnya dengan luas untuk perluas lahannya. Pak Wahid akhirnya memiliki lahan yang panjang sisinya adalah 25 meter. Luas tanah yang dibeli Pak Wahid berapa? 225. 625. Nah, 200. sisinya itu kan Kan 25 dikurangi. meter. Berarti 625. Dikurangi 400. 625 dikurangi ya kan 400. jadi luasnya itu kan jadinya sisi kali sisi gitu kali ya. sisi. Ya, 25 625. kuadrat ya sama dengan 625. ya 625. Kemudian awalnya punyanya 400. Jadi kurangi 400 berapa? 225. 225. Betul. Bisa ya? Ini kenapa kok dikalikan kuadrat? Karena ini masih sisinya. Dari luas. Ya. Persegi. Kalau mencari luas, ya sisi kali sisi atau Kali sisi sisi. kuadrat. Betul. Pernyataan yang benar tentang penyelesaian operasi hitung bilangan adalah, oke, jika, nomor 1 kita lihat, jika pada operasi campuran terdapat operasi hitung dalam kurung, maka yang di dalam kurung terlebih dahulu diselesaikan. Betul atau salah? Betul. 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 Jika terdapat operasi perkalian dan pembagian dengan penjumlahan pengurangan, selesaikan dulu perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan Betul. pengurangan. Betul. Betul. Jika terdapat operasi perkalian dan pembagian dengan penjumlahan dan pengurangan, selesaikan dulu pengurangan. Salah ya? Nah, Jika terdapat penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan operasi hitung yang paling kiri ditulis di depan. Betul kan? Betul. Jika terdapat operasi perkalian bagian dengan penjumlahan, selesaikan dulu berurut dari paling kiri. Salah ya? Salah. Salah. 124. 124. Jawabannya apa? 1, 2. 1, 2, dan 4. 4. Oke. Oke. Nomor berikutnya. Pada hari Minggu, Pak Mada bersepeda ke rumah nenek dan menempuh jarak 4.500 meter selama 1,5 jam. Sampai di rumah nenek, dia menghitung kecepatan rata-rata. Berikut ini yang dilakukan Mada. Cara yang paling tepat Mada menghitung kecepatan rata-rata. Kalau ini kan masih meter gitu ya. Jadi harus diapakan dulu? Kilometer. Kilometer. Dijadikan Bagi. kilometer. Dibagi berapa? 1000. 1000. Karena naiknya adalah 3 gitu ya. Dibagi 1000. 4,5. Ya, Dua. oke, 4,5 dibagi 1,5 3. 3. Nanti berarti harus jawabnya 3 gitu ya. Yang pertama, jarak dibagi waktu tempuh. Betul atau salah? Jarak bagi waktu. Jadi langsung aja. Betul. Jadi langsung aja. Waktu dibagi waktu tempuh. Waktu. Betul. Jarak dibagi waktu. Masa langsung dibagi gitu teman-teman. Jarak langsung dibagi waktu tempuh gitu langsungan. Oh, tidak dijadikan kilometer Jadikan dulu. kilometer dulu. Iya kan? Yang kedua,
Yang kedua, Nah, itu jarak betul. dibagi waktu tempuh, hasilnya dibagi 1000. Tidak. 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 Jarak Tidak. dibagi Tidak. waktu Yang tempuh. yang Baru tiga itu. dibagi Ini waktu. jawabannya betul atau salah? Salah. Kenapa salah? Jarak dibagi waktu. Kan dibagi 1000 dulu, Bu, baru dibagi waktu. Jarak dibagi 1000, Nah, itu hasilnya yang tiga dibagi yang tempuh. Yang 3. Ya, kalau maksudnya begini loh. Dari soal ini, jika dikerjakan menggunakan 1, 2, 3 ini sampai 4, yang hasilnya tuh sama gitu loh maksudnya. Berarti teman. 2 dan Oh ya, 3. 23 Dan betul. 2 dan 3. Paham maksudnya? 23. Kalau Ya. cuma jarak dibagi waktu, iya ini memang untuk mengukur kecepatan. Di sini juga ada jarak dibagi waktu juga betul. Kalau ditempuh kali 60, nah ini baru salah, ya kan? Yang nomor 4 itu kan jelas salahnya. Nah, Ya, karena perlu dikali 60, itu yang salah, jadi salah gitu ya. Kalau jarak dibagi waktu tempuh, ya memang betul. Tapi apakah jawabannya akan sama? Apakah boleh? tidak. Kalau yang nomor 2, jarak dibagi waktu. Misalkan 4.500 dibagi 1,5, berapa? Oh ya, betul, Ding. Berapa? 4.500 dibagi 1,5 berapa? 3.000 kan? 3.000. Iya, 3.000. 3.000, Bu. 3.000 Ya, dibagi udah 1.000, dibagi 3 1.000. sama. Iya, betul. 2 dan Jawabannya 3. 3. 23. Kemudian untuk nomor 3, jarak dibagi 1000 dulu. Kayak kita tadi, Ya, 4.500 bagi 1000 kan 4,5. ya. Dibagi 1,5 kan 3. Nah, 3. jadi jawabannya sama itu hanya 2 dan 3. Jadi jangan terkecoh dengan angka 1. Itu teman-teman. Karena kalau langsung jarak dibagi waktu saja, itu tidak akan memperoleh hasil. Justru nanti 3.000 meter, jawabannya nanti 3.000 meter Per jam. per jam. Gitu. Tidak ada satuan meter per jam. Tidak ada. Adanya kilometer per jam atau meter per sekon. Maksudnya meter per detik ada. Orang itu memiliki Itu ya. Oke, lanjut. Ini sama ya? Sama tadi. Iya, sama. Oke, sekarang ini loh yang jadi baru Dengan ya masa. konten bidang IPA untuk menghitung gaya. Kayak Seorang peserta didik sedang mendemonstrasikan cara mendorong benda masanya 5 kilo menggunakan gaya 50 Newton. Berapa percepatan benda jika gesekan antara benda di lantai diabaikan? Jadi gesekannya itu 0. Nah, rumusnya gaya itu F itu gaya sama dengan massa kali percepatan. kali percepatan. Betul. Berarti kalau gayanya adalah 50, gitu ya, kemudian massanya 150. adalah 5. 5, maka percepatannya berapa? 10. 10. Iya, jadi percepatannya adalah 50. Oke. Begitu ya. Jadi untuk mencari massa itu gaya dibagi, untuk mencari percepatan gaya dibagi massa. Dibagi dapatnya 10 meter per sekon kuadrat. Betul. Lanjut di nomor berikutnya. Sudah ini? Sudah ya ini? Sudah. Oke, ini. Beberapa orang pekerja pasar akan mengangkut barang. Mereka mengangkat bersama-sama dan masing-masing hanya mengangkut 1 kali. Setiap orang hanya mampu mengangkut paling berat adalah 85 kilo. Seluruh barang itu beratnya adalah 300. Berapa orang pekerja? Berarti diapakan ini? Bagi. Kan?
Iya, 300 dibagi berapa? 85. 85. Jawabannya berapa? 4. 3 berapa gitu loh sebenarnya. Iya. Apa 4? Kalau 4 kan 320. Tapi kan orang, jadi Ya, dipukul ya aja. maksudnya begitu. Mm-mm. 3 berapa gitu ya. Mm-mm. Ya, karena lebih mungkin 3,4 atau 3,5 gitu ya. Nah, karena untuk orang dibulatkannya ke atas. Jadinya harus 4. berapa? 4. 4. Dibulatkannya ke atas untuk orang. Jadi jawabannya adalah 4. Kayak cat-cat kemarin tuh. Iya. Oke, lanjut. Sama. Oke. Hewan yang tepat untuk memenuhi rincian ciri-ciri tersebut. Nah, ciri-cirinya itu sebagai berikut. Tubuhnya terdiri atas kepala dan perut beruas. Setiap ruas, perutnya memiliki sepasang kaki. Jadi kalau ular, betul? Tidak. Tidak, tidak punya kaki. Jelas ya? Lipan. Iya. naga. Memiliki sengat yang beracun. Nah baru Lipan. ya, lipat. Kalau belalang, capung kan tidak Belalang punya tidak sengatnya. mempunyai sengat. Iya, Tidak beracun. iya betul, tidak beracun. Lipan ya. Nah, soal terakhir ini ya. Oh ya, sudah habis. Lipan. Kok gelisman? Iya, kok cepet banget. Cepat banget. 32 tapi memang kayaknya ada yang sama-sama tadi, ya kan? Nggih, nggih. Nah, Sama. oke, besok saya akan berikan soal yang berbeda lagi. Di situ kan kemarin itu ada teman-teman yang membagikan FR kayak menghitung mekanik gitu. Nah, nanti ada, saya punya soalnya seperti itu. Menghitung galvalum juga, Bu Guru. Oh, ya kah? Ada kah? Menghitung bahwa atap Ada, berarti ya, Bu. atap rumah. Ya, galvalum. Ya, betul. Oke. Ini saya save dulu. Begitu-begitu ya, Bu. Iya, soalnya yang untuk konten bidang ini begini-begini, Mbak. Jadi Mbak dulu pernah ikut P3K, Mbak Marwiyah? Nggih, Bu. Iya, ingat tidak soalnya seperti ini? Iya, Iya, Bu, iya. persis. Yang netan tadi juga seperti itu. Iya, pernah ya. Nah. Ada soalnya. Soalnya saya itu ingat yang itu loh. Ada itu begini, lintasan gitu ya. Kemudian ada titik A, terus B, kemudian C, D. Nah, yaitu berdiri di A, ya, mobilnya itu di A. Mobilnya pokoknya ini mobil gitu ya. Oh, saya jadi gambar orang. Mobil gitu dengan lintasannya seperti ini. Nah, yang ditanyakan mekanik energi mekanik yang Potensial. paling besar. Nah, itu letaknya di mana gitu. Jawabannya yang mana? B. A atau B atau C atau D? B dan D. Dan D. B dan D. Kenapa di bawah justru besar? Keuntungan mekanik itu rumusnya apa toh? Keuntungan mekanik itu, teman-teman, itu EM gitu ya. Itu terdiri dari dua. Jadi energi mekanik itu terdiri dari dua, yaitu energi kinetik, jadi EK. Nah, gitu ya. Ditambah dengan EP. EP itu energi potensial karena letaknya di atas gitu. Nah, sedangkan energi mekanik itu rumusnya setengah kali massa kali kecepatan kendaraan gitu ya. Berarti semakin cepat maka semakin besar energi mekaniknya. Nah, sedangkan EP itu rumusnya M kali G, G itu percepatan kali H, ketinggian. Nah, jadi semakin tinggi hanya berarti EP-nya semakin apa? Besar. Besar. Jadi kalau di bawah berarti hanya berapa? Kecil, 0. Hanya 0. Nah, maka di mana letak EM yang paling besar? A dan C. Mekanik kan.
Iya, Mekanik. berarti MD, letaknya M yang dan D. paling di atas karena Atas. dia berangkatnya dari Tekan. A, berarti ya energi mekaniknya paling besar ada di C. C. Gitu. Karena rumusnya mekanik itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Potensial. Ya, energi potensial itu rumusnya massa kali gravitasi kali ketinggian. H itu ketinggian. Jadi semakin tinggi, maka EP-nya semakin besar. Energi mekaniknya juga semakin besar. Jadi kalau tingginya di atas, ya maka energi potensialnya juga semakin besar. Besar. Gitu teman-teman. Ya, jadi tidak di bawah. Kalau di bawah, jadi hanya adalah 0. Gitu. Jadi soal seperti ini saya ingat banget ini soalnya. Yang kemarin ada kok FR-nya itu kayak gini. Kalau menemui soal dengan energi mekanik yang ditanyakan, maka begitu ya jawabannya. Iya. Berarti yang paling besar adalah yang paling atas. Atas. Iya. Nanti kita Tinggi, akan ya. bahas yang dari apa? Yang hanya ini kan berbentuk foto gitu ya. Nanti ada yang berbentuk kayak tulisan FR cuma tulisan gitu. Tapi nanti saya berikan dalam bentuk soal. Jadi teman-teman mengerjakan dulu seperti biasa dan kita bahas, gitu ya. Oke. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi. Kita tutup dulu. Mohon maaf hari ini kita sangat kendalanya banyak, harusnya sudah selesai dari tadi gitu ya, dengan kendala yang sinyal saya yang tidak bisa Kondisikan. kondisikan biasanya. Biasanya itu langsung wud gitu loh. Ya. Ya nggak apa-apa Mbak Bulan, besok Ya. ditambahi agak lama Oke, sedikit. besok kita akan belajar lagi gitu ya. Mohon maaf sekali teman-teman. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu dan soal-soalnya akan saya berikan malam ini untuk bisa dipelajari besok dan gitu ya. Oke. Nanti atas Dimulai perhatian pukul 7 aja Mbak Bulan biar tidak Oh, ya. mengantuk ya, ngansak biar Mbak tidak Yunita lalu turun. ngantuk gitu ya. Ya, Iya. oke. Ya, tadi kendalanya tuh laptop saya tuh loh. Anak saya tuh minta